Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna amirun naifala ahadun aqarra fi qawli minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد بن عبد الله ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن ان شاء الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para alim, para masyayikh, para asatidz, para hujjah, para tokoh, para sepuh ini sepuh khusus sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Wakil Haji Arif Rahman Hakim. Sama kita hormati, kita muliakan guru kita sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Akbar Hidayah Al-Mukarram Ustaz Haji Darussalam, guru kita Al-Mukarram Ustaz Darmawansa, para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, orang tua saya, bapak-bapak saya, bapak-bapak haji, hadirin sekalian seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah alhamdulillah di kesempatan malam hari ini. Kembali Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, nikmat sehat, nikmat sabar, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktuullah, nikmat melaksanakan sholat berjamaah, hadir di masjid, musalli al-maghrib jamaah, wa nahtatimu bis-salat isya bil jamaah. Merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, yang teramat agung yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kemampuan kita untuk hadir sholat maghrib berjamaah, lalu kita isi dengan taklim, dan nanti insya Allah kita tutup dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang diterima dan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan curah ya hari pada Nabi kita baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Faslun fil amaliyah fi ahkamil amaliyah. Ini beda ya. Baik, sebelum kita mulai ta'lim kita, malam hari ini kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif hadis kita, untuk seluruh para guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah ada ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif hadis kita wa ila jami'il asatidz allati ta'allamna ilaihi قلوبهم وأموالهم وأسرارهم بدارهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun ay hadza faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kana manafi'uhu athar wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan wa muqayyadan bi muddatin wa hiya madmunatun 'alal musta'mili bi qimatiha yauma talaqiha. Faslun fi ahkamil 'ariyah, di dalamnya fasal menjelaskan tentang masalah pinjam meminjam, minjem. Ya. Nah, ini sering terjadi kita dalam minjam meminjam barang atau benda yang kita pinjam adalah manfaatnya. Maka dalam kalimat ini wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Setiap barang, setiap benda yang mungkin untuk bisa diambil manfaatnya, lalu bendanya itu masih ada, tetap tidak berkurang, maka boleh untuk dipinjam atau meminjamkan. Jadi meminjam barang, tapi barangnya utuh, yang diambil adalah manfaatnya. Contohnya seperti apa? Kita suka pinjam kan ya, pinjam golok, ada kelapa nih di rumah agak ada golok buat kupas, pinjam, terus dibalikin masih utuh. Jadi maaf apa kayak ini? Jadi benda yang kita pinjam itu ketika kita kembalikan masih utuh, masih lengkap. Ya, terus pinjam apa lagi biasanya? Pinjam duit. Ini pinjam duit apa? Pinjam duit, balikin utuh. Banyak kalau melebihkan udah riba kan nanti. Pinjam duit, cepet, ya kan? 100 ya kan? Dibalikin 100 utuh duitnya, walaupun duitnya bukan itu juga, tapi nilainya dengan nilai yang sama dan tidak boleh dilebihkan.
minta bensinnya. Kalau mau ya diisi lagi pas minjem dilihat tuh ini kilometernya di mana nih bensinnya di mana nih full ya kan. Jadi setiap barang, setiap benda yang bisa diambil manfaatnya boleh, maka boleh dipinjamkan atau meminjam gitu. Tanpa ada ujroh, ya minjem kan nggak ada ujroh, nggak ada apa, nggak ada ongkos. Kalau ada ongkos namanya kalau minjem sewa, ya kan? Kalau sewa belum ada ujrohnya, ada ya ada bayarannya. Tapi kalau meminjam itu tidak, karena tabarruk, alat tabarruk, ya. Min ahli tabarruk ada kata-kata sini dalam syaratnya, ya kan? Wa haqiqatuha asy-syar'iyyah ibahatul intifa'i min ahli tabarruk. Jadi memang ya berbuat baik, ya kan? Karena kita meminjamkan jasa dalam hal ini, ya kan? Nah, jadi setiap benda, setiap barang yang boleh, yang bisa memberikan manfaat, maka boleh untuk dipinjamkan. Idza kana manafi'u athar, dengan catatan itu tadi bahwa bendanya itu yang diambil adalah jasa. Makanya kayak tadi pinjam motor, berarti bensinnya harus kembali itu. Pinjam pulpen kita sering kita, ya pinjam pulpen dipakai, betul nggak? Pulpennya untuk isinya kurang, pinjam korek, nah kan gitu. Bahasanya pinjam itu minta apa intinya? Minta, jelas kan itu kan mengurangi. Nah, pinjam rokok, minta rokok, pinjam minta. Jadi bahasanya harus jelas. Karena mengurangi zatnya, mengurangi isinya. Pinjam korek, pinjam pulpen, pinjam spidol. Nah, bendanya memang utuh, tapi ada yang berkurang dari benda itu. Pinjam motor, pinjam mobil, misalnya. Ya kan? Ada keperluan, pinjam mobil, pinjam HP, disebut HP, bisa aja. Ya kan minta pulsanya berarti. Nah, ketika ada yang berkurang dari benda itu, maka ya ada kata-kata minta atau pinjam. Karena kalau pinjam itu dia harus dibalikin dengan cara itu. Wa tazuzul 'aliyatu mutlaqan wa muqayyadan bi muddatin. Nah, pinjam itu atau 'aliyah itu nanti ada dua macam. Ada secara mutlak, berarti mutlak itu tanpa dibatasi dengan waktu, hanya pinjam saja. Terus yang kedua, muqayyadan bi muddatin, dibatasi dengan waktu. Pinjamnya sehari, seminggu, ya, sebulan. Muqayyadan bi muddatin, ya, ditentukan dengan waktu, dengan masa. Kemudian wahyatul 'ala musta'idi bi qimatiha yawma talafiha. Lalu bagaimana ketika barang atau benda yang dipinjam itu rusak? Maka tentunya wajib mengganti. Ya, pinjam apa? Rusak. Bolong, pompa. Ya, tinggal nego nanti kalau pompa mau diganti mau di. Yang penting tanggung jawab. Karena orang yang meminjam itu nanti dia memiliki tanggung jawab ketika benda itu dibalikin dalam keadaan seperti ketika yang meminjam. Jika terjadi kerusakan, lalu yang meminjamkan itu komplain misalnya, nggak terima, maka harus ya, ada solusinya bagaimana? Diganti dengan yang baru atau dibenerin maksudnya. Ya. Jadi jika barang yang dipinjam itu nanti terdapat kerusakan ketika dibalikin, maka ya harus mengganti mati atau hilang bisa aja. Benda atau barang yang dipinjam itu hilang, makanya harus mengganti. Baik mengganti dengan barang yang seperti ia pinjam atau
tidak ada ujroh, karena memang atas dasar kerelaan kita untuk meminjamkan. Dan kita sering terjadi di lingkungan kita, baik di rumah ataupun di tempat kita main, tempat kita kumpul, di mana. Jadi memang setiap barang, setiap benda apapun saja yang bisa untuk dijadikan dunia bisa memberikan manfaat, maka boleh untuk dipinjamkan. Kalau dalam syaratnya, kecuali nanti barang-barang atau benda-benda yang bisa menimbulkan maksiat, ya, seperti contoh apa? Nah, kalau di sini alat malahi, ya. Alat malahi itu artinya apa? At-tombur, ya. Alat malahi itu alat-alat yang bisa merupakan kita kepada Allah. Alat-alat yang memang dijadikan dia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tidak boleh kita pinjam. Karena nanti bisa masuk ke dalam kalimat apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena ada yang disebut ta'awun, dapat saling tolong-menolong, ya kan? Jadi dalam Al-Qur'an tolong-menolong kalau dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau memang barang benda itu yang kita pinjamkan digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka nggak boleh. Ya. Bapak sekalian rahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjut ya, babnya dikit-dikit ini, pasalnya dikit-dikit. Faslun wa man ghasaba malan babul ghasbi babu faslun fi ahkamil ghasbi ghasab wa huwa ta'khudhu syai'in zulman muzaharatan wa syar'an al-istiqlal ala haqqil ghairi udwana. Ya. Bab menjelaskan tentang gosok. Gosok ini kalau bahasa kitanya kan ada gosok, ada mencuri, syarik ya. Syarik itu mencuri, ada nyolok bahasanya. Nyolok itu sama definisinya. Ya, kalau gosok akhdhul mali khufyatan laisa litamlik atau laisa lil milki. Ya. Mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tapi tidak untuk dimiliki, itu gosok. Cuma diambil manfaatnya saja. Tapi kalau akhdhul mali khufyatan lil milki namanya maling. Ngambil barang orang lain sembunyi-sembunyi, artinya sembunyi berarti yang punya nggak tahu, tapi untuk dimiliki, itu namanya maling. Ya, nah kalau gosok sering terjadi, mohon maaf, di pesantren sering terjadi gosok. Gara-gara satu orang nggak punya sendal, akhirnya dia yang nggak punya sendal gosok, punya temannya, akhirnya yang lain gosok semua. Biasa gitu. Jadi kalau gosok sendal itu biasanya satu orang nih yang nggak punya sendal nih. Iya, dia ngaku dipakai punya temannya. Iya, ini sebenarnya kata lagi, dia pakai lagi punya lagi, gosok semua. Gara-gara satu orang gosok, jadi semuanya gosok. Biasanya mohon maaf pesantren, karena saya nggak alami itu begitu. Kalau mohon maaf dia dulu waktu di Darussalam, saya dulu aliran di Darussalam Baru Bogor, almarhum Kiai Ali Nurdin Usman. Beliau masuk murid pertama Kiai Syukur Mahmud. Dua aparatnya dulu nggak ada istilah hak asasi manusia, apa namanya? Nggak aparatnya dulu, segosok udah, semua udah, semua gitu. Ini siapa? Akhirnya udah gosok semua tuh, gara-gara satu orang. Jadi subuh kita kan mohon maaf, teriakin gitu, udah berapa kegiatan lagi, berangkatnya ke masjid, musola. Kadang-kadang orang santri sangat takutnya sholat subuh agak pakai wudhu, sholat. Kenapa? Takut, pemain sendal bisa pakai. Nah, bubar masjid, baru kan dibawa satu-satu. Kenapa sendal?
gosok itu perbuatan disengaja atau memang Ya disengaja, salah bawah gitu? sengaja. Ya kan? Nah, gitu. Waman gosok malam li ahadin lazimahu raddu. Nah, kalau gosok bagaimana? Iya lazimahu raddu, wajib dibalikin. Mohon maaf, pulang dari masjid kita kagak lihat lagi sedang main pakai, pas sampai rumah bilang, ini bukan kenal saya ini. Buru-buru balikin. Ngebubar. Ya, buru-buru balikin, bubar ya besok masjid lagi tanya lagi. Ini saya kesel kan salahnya salah siapa nih? Dan yang sering terjadi kan begitu gitu. Dengan sedang masjid pulang kagak lihat main pakai baik, kagak dilihat lagi, ya kan? Main pakai baik, ternyata sampai rumah beda ini. Ya kalau ketukarnya sepasang masih penting pak. Yang repot itu ketukarnya sebelah lain. Ya, bagaimana ini? Ya kan? Nah, kadang-kadang suka terjadi. Jadi kalau terjadi dosa bagaimana? Lazimah raddu, wajib dibalikin. Kalau nggak dibalikin, alim namanya. Karena dia dimiliki gitu kan. Gitu. Kemudian wa ursul nafsi. Jika nanti terjadi barang yang digosok itu berkurang nilainya, maka ia wajib ganti. Ya, barang yang digosok itu nanti nilainya berkurang, maka wajib ganti. Berapa? Tergantung yang digosok itu tanya berapa gantinya. Bahasanya ganti rugi lah. Nah, ini tadinya kagak begini jadi begini, ini gimana nih? Nah, udah ganti. Ya kan? Mau ujrah misli juga wajib memberikan ujrah misli. Jadi kalau memang dia tadi itu yang barang yang digosok itu yang punya barang yang digosok itu tadi itu, ya udah bayar berapa? Mau ujrah misli bayar. Baik tarifat bermanahu bimisli. Jika barang yang digosok itu rusak, maka ia wajib mengganti dengan harga yang dengan seharga barang itu, seharga barang daripada yang dia gosok. Sepatu misalnya, dia tergantung harganya berapa. Kalau memang nanti diganti dengan barang yang serupa, kalau ada ya ganti dengan barang yang serupa. Kalau tidak ada, maka ya udah harganya berapa yang digosok, maka diganti dengan harga yang semisal dengan harga. Inka lahu mislun au bikimati in lam yakun lahu mislun. Nah, gitu. Ya, jadi kalau memang barangnya itu ada barang yang digosok itu ada, oh ya udah ganti dengan barang yang seperti itu. Misalkan sepatu naik, sepatu apa ada, udah dengan model seperti itu, ukurannya seperti itu, ya harganya juga mungkin di bawah atau harganya kan ganti. Kalau nggak ada barangnya, maka diganti dengan harga. Berapa harga barang yang digosok ini? Illam yakun lahu mislun aktsar maka min yaumil ghasabi ila yaumit talafi. Dari diganti barang itu, dari mulai dia pakai barang itu, dari mulai dia gosok sampai dia rusak, ya, sampai rusak. Artinya apa? Artinya bahwa gosok itu adalah haram. Artinya mengambil barang orang lain, ya. Nah, ketika terjadi gosok, maka harus dikembalikan kepada yang punya, ya kan? Nah, dikembalikan barangnya dengan utuh. Kalau memang terjadi kerusakan, berarti harus diganti. Kalau memang hilang, itu harus diganti. Baik diganti dengan barang yang ia gosok, atau jika tidak ada, maka diganti uang, diganti duit seharga barang yang digosok. Tapi kan sudah lupa sih kayaknya kadang-kadang gitu. Makanya
sesuatu yang lumrah ini harus dihilangkan. Ya. Itu tahu mohon maaf di pesantren ini sering terjadi di pesantren yang seragam ada, ya kan, kalau udah taktis ulang pemeriksaan, ya kan, kadang-kadang ya, ibunya dia nggak ada, dia pakai punya temennya, ya kan, sepatu sedang apalagi kadang-kadang lebih sering, ya kan, lebih sering Kain juga ada. kain sarung, ya kan, barang-barang, nah, itu nggak boleh, karena dia sama halnya nanti kalau tidak dikembalikan sama halnya gosok itu dengan mencuri atau mengambil barang atau benda orang lain, bukan cuma manfaatnya tapi barangnya juga diambil. Yang dimaksud gosok itu dia hanya mengambil manfaatnya saja, barangnya kita nggak ambil, dibalikin, gitu. Maka ketika barang itu dibalikin dia harus minta ridho dari orang yang punya barang yang digosok. Ya, kalau nggak terima, ya dia minta ganti apa? Ganti, gitu. Karena itu termasuk bagian daripada barang yang halal. Nah, hati-hati ini gosok. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yang terakhir, pasal tentang syuf'ah. Satu pasal lagi, pasal Bismillahirrahmanirrahim. Pasal wasyuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwari fima yanqasimu duna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yanqulu ila ardi kal-iqari wa ghairihi bis-thamani alladhi waqa'a alayhi al-bayu wa hiya 'ala al-fawri fa in akhkharaha ma'al qudrati 'alayha batalat wa idza tazawwaja imra'atan 'ala shiksin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithli wa in kana syufa'atu jama'atan istahaqquha 'ala qadril imlaqi. Syuf'ah ini juga sering terjadi di lingkungan kita. Syuf'ahnya apa? Syuf'ah ini ya, ada benda atau barang, biasanya orang di tanah yang dimiliki oleh beberapa orang, lalu tanpa sepengetahuan temannya dijual. Lalu orang yang punya hak dalam tanah itu dia meminta haknya, meminta bagiannya. Ya. Wasyuf'atu wajibatun bil khulqah dunal jiwa. Jadi bukan karena pertentangan, bukan, karena dalam satu barang itu terdapat beberapa pemilik, gitu. Yang sering itu tanah, ya. Maka di sini katakan dunal jiwa fima yanqasimu duna ma la yanqasimu, terjadi pada barang yang memang bisa dibagi. Contoh, ada sebidang tanah yang punya beberapa orang, ya, taruh punya 2 orang, lalu dijual semuanya, otomatis ada orang yang punya hak di situ yang memang haknya terambil, lalu dia minta dari hak dia dari sebidang tanah yang dijual. Jadi supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi permusuhan di antara keduanya. Jadi kepemilikan barang, kepemilikan benda yang lebih dari satu orang, lalu satu orang itu dia nanti akan terzolimi kalau haknya tidak diberikan. Kalau ekor, disebutkan kalau seperti apa? Seperti halaman. Wa ghairi bis-thamani alladhi waqa'a alayhi al-bayu. Lalu bagaimana caranya? Maka ketika itu sudah terjadi, dia harus meminta bagian dia yang terjual itu dengan harga waktu itu dijual berapa. Misalkan 100 meter, sebidang tanah 100 meter dimiliki oleh 2 orang, masing-masing 50 meter. Lalu rumah satu orang ini dijual, ya, dengan harga 1 meternya 1 juta. Berarti kan
100 juta. Nah, ada hak orang yang pada tanah itu dia punya, dia itu milik dia, maka dia meminta sesuai dengan jumlah tanah dia dan harga jualnya ketika itu. Ini bisa terjadi, apalagi kayak semacam norma pembebasan tanah. Ada orang dilarang membuat berapa tanah ini punya berapa orang nih, ini berapa apa sih rumah sertifikat sekarang apa? Sebelum sertifikat apa namanya? Giring ya. Ini berapa giring, ini punya siapa, berapa punya bapak, punya berapa. Nah itu harus diberikan, haknya itu harus diberikan, karena nanti akan terjadi perebutan dan harus segera, haknya harus segera diselesaikan. Ya. Tapi kalau sekarang sih kebanyakan mohon maaf kadang-kadang yang punya milik kalah di pengadilan biasanya. Nah, gitu. Karena banyak makelarnya kalau sekarang luar biasa Pak. Jadi yang pemilik yang sebenarnya karena tidak punya bukti, ya kan, lalu dia banding ke pengadilan, karena ada buktinya maka dikalahkan nanti di pengadilan. Kebanyakan begitu sekarang. Justru yang nggak punya apa-apa karena dia pintar merekayasa, lalu dia menang di pengadilan. Nah, ini repot, dizolim. Boleh, ya, bisa terjadi begitu Pak. Ya, kayak jual tanah tumpuk barang satu tanah satu pinginnya banyak, ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, sengketa, jadi sengketa nanti. Itu nggak boleh, harus diluruskan dulu punya siapa, dibagi hak masing-masing. Kalau sekarang mohon maaf, satu kertas, ya, hasil bukti dengan kertas lebih kuat daripada omongan saudara. Kalau kita cuma ngomong doang, punya saya nggak ada buktinya, kalah dengan orang yang nggak usah ngomong tapi sudah kertas. Padahal kertas kadang-kadang palsu, rekayasa dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi harus segera diselesaikan. Fa'in akhraha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Jangan diakhir-akhir, jangan ditantang, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Karena ini nanti akan timbul sengketa, lalu timbul masalah, lalu timbul permusuhan. Lebih parah lagi tadi bisa main bunuh-bunuhan. Ya, gara-gara itu. Ya, jadi memang harus disegerakan. Termasuk juga mohon maaf, seperti mohon maaf ya, kalau ini bisa juga warisan, ya kan? Warisan misalkan sebidang tanah yang diwariskan kepada anaknya, itu harus segera diselesaikan. Karena kalau urusan harta kadang-kadang jangankan orang lain, saudara bisa jadi musuh, ya kan? Iya, jangankan bahasa orang lain, saudara aja bisa jadi musuh. Kalau bukan karena kerelaan, ya kan, kasih sayang di antara mereka, ada yang lebih kekeh soal mereka itu, maka harus dibagi secepatnya, segera, ya kan, sesuai dengan bagiannya masing-masing, supaya tidak timbul kita permusuhan, tidak timbul perselisihan, tidak timbul apalagi bila sampai terjadi pembunuhan. Kan berapa banyak kasus terjadi gara-gara berebut sesuatu, ya kan, lalu tidak diberikan haknya, lalu terjadi pembunuhan gitu. Nah, maka disegerakan cepat-cepat kalau sudah. Nah, bagiannya berapa dibagi sesuai dengan ya, bagiannya proporsional. Kalau memang karena kerjasama, bukan karena saudara, karena pertemanan, ya berapa bagian. Tapi kalau memang karena warisan, ya sesuai dengan bagiannya, ya kan, sesuai dengan bagian warisannya. Nah, ya kan, anak laki-laki, anak perempuan, misalkan anak laki-laki satu, perempuan satu, ya udah, ya kan, dibagi 3, 2 laki-laki, 1 buat perempuan, misalkan, atau bagaimana.
supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak terjadi perbuatan zalim. Ya, karena nanti akan terdapat perbuatan zalim kalau tidak sesuai dengan aturannya. Bapak dan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tazawwaja imra'atan ala siksin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithli wa in kana bi mahril mithli titik wa in kana syufa'ahu jama'atan istahaqquha ala qadri jumlah. Jika seseorang ketika dia menikah menggunakan mas kawin yang harta dalam syafi itu dalam sengketa itu, maka buru-buru diambil. Nah, misalkan harta yang ada itu bagian dia digunakan untuk mahar mas kawin menikah, maka segera diambil. Ya. Bagiannya berapa? Bagiannya 50 meter, kalau dibuangkan berapa? 50 juta. Karena itu sebagai mahar, ya, sebagai mas kawin ketika menikah, maka buru-buru disegerakan diambil. Jadi memang harus segera diproses. Kemudian wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadri. Kalau memang banyak pemiliknya, bagi ini punya berapa orang, punya 5 orang, di berapa ini bagi masing-masing haknya, masing-masing bagiannya diberikan. Ini juga sering terjadi di lingkungan kita. Jadi ada benda yang memang kepemilikannya lebih dari satu orang, seperti sebidang tanah yang dimiliki oleh beberapa orang. Maka ketika terjadi satu di antara mereka itu menjual, berarti kan ada hak orang lain yang terambil, maka harus segera diselesaikan. Tidak boleh